Hmm, oke oke Jadi oke. Berarti ya proyeksi, forecastingnya 2 tahun nih. iya kita semua pakai proyeksi forecasting ya selama 2 tahun gitu. Oh, Nah, itu dasar. oh, oke oke. Oke 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 oke. Baik, wah ini menarik ini kalau kita ngomongin, berkaitan dengan kapasitas, supply, dan juga demand di tanah air. Tapi sebelumnya, sebelum kita bertanya lebih lanjut gitu ya, saya ingin ingatkan untuk para teman-teman Cuan Troopers ya, jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke Hatton Bali Wine ya, tag ke saya, tag ke Clara Natania juga boleh gitu ya supaya semakin rame dan nanti 3 orang yang beruntung akan saya bagikan buku investing ya, The Art of Investing, buku baru dari Sukor tentunya ya. Ini menarik untuk dibaca oleh para cuan troopers. Nah, Pak Rai, saya pengen beralih kembali nih ke Clara. Silakan Clara, kalau ada pertanyaan-pertanyaan sulit. Iya. Kalau saat ini market share wine di Bali dan di Indonesia berapa persen ya Pak? Ini saya dapatkan dari survei yang dilakukan oleh apa namanya salah satu perusahaan survei ya untuk dari luar ini. Dia mensurvei semua wine yang dijual di Indonesia, termasuk yang impor. Nah dari survei tersebut kita Hutton ini di apa namanya kira-kira 20% dari seluruh market ya dari Oh, hasil survei mereka ya. itu Ya, juga termasuk dari wine-wine yang import ya? iya termasuk import ya. Import lokal kita 20% untuk satu brand kita gitu ya. Dan cara wine bisa compete Hmm. dengan pemain import itu gimana sih Pak? Bisa diulangin kurang gini Uh, kurang ya. cara wine untuk compete atau bersaing dengan para pemain yang pemain luar gitu? Iya. Ya, cara kita apa namanya bisa bersaing sama pemain luar, terutama sementara ini kan di Bali ya. Kita di Bali pertama adalah karena kita yang pertama ya, kita sudah hampir 30 tahun di market, relationship kita sama outlet cukup bagus. Kemudian support kita juga ya. Jadi kita satu brand kita akan support outlet tersebut, misal dengan wine training dan sport-sport yang lain ya. Nah, kemudian dibandingkan dengan yang import biasanya mereka kan apa namanya banyak sekali brandnya ya. Itu supportnya mungkin tidak bisa sebesar kita gitu. Itu yang banyak kita lakukan. Nah, terutama sih white training ya yang kita lakukan terus-menerus dengan staff-staff hotel dengan restoran itu kita lakukan supportnya dan kita selalu juga komunikasi dan kita juga support semua komunitas ya komunitas tourism yang ada di Bali semua kita support kita bekerjasama dengan mereka gitu. Itu menjadikan relationship kita cukup dekat dengan komunitas industri pariwisata di Bali. Kalau misalnya dengan pemain lokal, Pak, kondisi industri saat ini kayak gimana kompetisinya? Kemudian uh, ada berapa banyak sih pemain produsen wine lokal di Indonesia? Iya, jadi pemain lokal di Indonesia itu ada 5 ya termasuk kita, termasuk kami ya itu ada 5. Itu semua ada di Bali. Dan sementara ini memang kita sebagai paling besar lah gitunya market share-nya di antara pemain-pemain yang lain. Kalau para pemain lokal lain itu mereka juga memiliki kebun sendiri atau mereka itu lebih banyak import anggurnya, Pak? Ya ada memang beberapa perusahaan yang memang benar-benar cuman ada yang dia import ya beberapa brand yang cuman dia import tidak melakukan proses dari anggur lokal. Nah kemudian ada juga dari uh, apa namanya perusahaan yang juga memproduksi dari anggur lokal ya. Nah, cuman yang memang benar-benar dalam arti kami mempunyai kebun vineyard ya di Singaraja dan itu bisa terbuka untuk umum. Nah, siapapun bisa visit ke kebun kami. Nah, di sana juga bisa melihat jenis-jenis anggur yang kita tanam di sana. Kemudian bisa wine tasting langsung di sana.
Nah, sementara ini yang saya tahu di Bali, nah cuma kita yang melakukan apa namanya vineyard tour ya. Orang bisa visit ke vineyard, bisa ikut panen. Baru-baru ini kita melakukan Harvest Festival ya. Jadi kita undang komunitas untuk ikut metik anggur di tempat kami, dan itu merupakan pengalaman yang sangat istimewa ya bagi teman-teman. Mereka senang sekali bisa mencicipi semua jenis anggur, kemudian bisa juga memetik dan bawa pulang gitu. Itu saya komen dari yang ikut waktu acara Harvest Festival, itu bagus sekali gitu. Jadi salah satu keunggulan Hat and Wine ya, jadi nggak cuma import anggur dari luar, tapi juga produksi dan bahkan punya kebun sendiri gitu ya Pak? Ya, nah itu yang kita lakukan merupakan satu R&D ya, yang kita research and development di kebun, karena untuk memproduksi wine itu ada diperlukan anggur yang berkualitas baik gitu ya. Jadi dari 20 tahun yang lalu kita selalu melakukan research and development, dan kita membawa bibit-bibit yang bisa tumbuh di Bali yang kualitasnya yang bagus ya. Nah, itulah yang kita produksi untuk Brett Hutton Wines. Nah, sekarang kita sudah berhasil menanam beberapa varietas baru di Bali, dan itu hasilnya sangat bagus ya. Dan hasil wine-nya pun sangat bagus. Yang terakhir yang baru kita launching terakhir ini itu kita ikutkan kompetisi di Hong Kong, kita ikutkan kompetisi di Vienna, itu mendapatkan award ya. Iya, itu mungkin ininya. Oh, oke. Baik. Saya pikir ada kendala teknis tadi Pak, suaranya tiba-tiba hilang. Oke. Baik. Jadi banyak ya sebenarnya ini kalau kita lihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Hat and Wine gitu ya, untuk branding dan juga untuk edukasi begitu ya Pak ya. Iya. Karena kan ini bukan cuma sekedar produk retail ya. Kalau saya lebih ngelihat ini juga art ya, karena memang berproses gitu ya. Ada seninya. Karena saya juga kan kemarin sempat jalan-jalan gitu ke Hat and Wines, kemudian ternyata ada edukasinya gitu ya Pak ya. Iya. Di Hatton sendiri begitu. Iya. Jadi kita memang serius di edukasi. Jadi kita punya divisi yang Hatton Education Center, di mana kita juga sebagai provider untuk melakukan sertifikasi internasional WSET, itu yang kita lakukan. Jadi selain kita memberikan basic training, kemudian wine pairing, food and wine pairing training, nah juga kita memberikan sertifikasi internasional gitu. Jadi teman-teman atau yang mau misalnya akan bekerja di industri ya, industri F&B ya, misalnya mau di hotel, mau karirnya biar bisa meningkat, ataupun yang mau kerja di kapal pesiar misalnya menjadi sommelier gitu, bisa ikut sertifikasi di kami di Hutton. Nah, itu pun tidak cuma kami lakukan di Bali, waktu ini juga kita lakukan di Jakarta, kita lakukan di Surabaya. Jadi kalau peminatnya banyak di Jakarta, nanti kita lakukan bisa di Jakarta. Oke. Nah, untuk dari Hatton sendiri ini Pak, apakah penjualannya ini masih lebih banyak didominasi oleh area-area Bali begitu, atau sudah mulai banyak ke daerah lain yang memperbolehkan alkohol gitu? Kita kan tahu ya Pak, ada regulasi daerah yang tidak bisa menjual alkohol secara bebas gitu ya. Tapi kan memang ada daerah-daerah pariwisata khusus lainnya gitu yang bisa menjual alkohol begitu Pak. Nah, apakah sudah mulai penetrasi ke area-area tersebut gitu Pak? Iya, kita juga sudah mulai, misal seperti Labuan Bajo itu ya, Labuan Bajo, Gili Trawangan, itu ngikut ya, pariwisatanya di Bali naik, di sana juga akan ikut naik gitu. Tapi yang paling utama memang market kita itu ada di Bali ya, karena Bali ini berkembang sekali. Jadi kalau bisa dibilang hampir setiap hari ada restoran baru buka gitu ya, hotel baru, villa baru, restoran baru buka. Dulu rame di daerah Canggu sampai ke barat ya, sekarang Uluwatu lagi
naik daun ya, banyak yang buka di Uluwatu Iya. juga ya. Jadi kesempatan di Bali juga masih terbuka sekali sebenarnya Mm-mm. untuk konsumsi wine. Dan Mm. juga banyak sekali restoran-restoran yang sekarang juga kualitasnya makin meningkat gitu. Sehingga orang datang itu akan dinner atau lunch dia akan minum wine gitu. Ya, jadi quality restoran juga Hmm. di sini belakangan ini juga peningkatannya dari segi kualitas cukup bagus gitu ya. Hmm. Oke, 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 oke. Berarti ini memperkuat area yang berpotensi gitu ya Pak ya. Kalau Ya, memang kan kita lihat awalnya di Bali memang kuat, jadi yang digedein di Bali dulu gitu ya. Bener-bener dimaksimalin gitu ya iya, penetrasinya ya Pak. iya betul, Mm-mm. ya. Baik, baik, baik. Dan juga ini mungkin tercermin dari ininya ya Pak ya, market share yang tadi sudah diinformasikan Ya. gitu ya. Jadi memang ada perkembangan dan juga pertumbuhan berkaitan dengan market share. Nah, saya balik lagi ke Clara, silakan Clara, gantian lagi Uh, nanyanya. Kalau misalnya tadi kan di Bali Pak, kalau menurut Bapak potensi pasar di Jakarta itu gimana Pak untuk Hat and Wine sendiri? Dan kalau misalnya menurut Bapak strategi untuk masuk di market dan mengembangkan market di Jakarta itu bagaimana Pak strateginya? Iya, kalau saya lihat sih Jakarta memang besar potensinya ya. Tapi marketnya totally beda ya sama Bali ya. Saya lihat karena kalau saya pergi ke restoran atau wine bar di Jakarta itu sebenarnya pengunjungnya banyak sekali, dan saya lihat banyak sekali yang minum wine ya dari orang-orang Indonesia di sana di Jakarta. Tapi sementara ini memang masih banyak saya lihat dominan yang import ya, uh, wine import yang dikonsumsi ya. Nah, itu memang suatu tantangan bagi kita ya, bagi kami, bagaimana caranya bisa masuk ke market Jakarta. Nah, tentunya, nah itu kita akan masuk lewat edukasi juga, lewat komunitas gitu ya. Mungkin nanti juga lewat komunitas ekspat yang biasa, kalau mereka sudah biasa ke Bali, mereka akan biasa juga minum wine kita gitu ya. Nanti nah itu kita akan masukkan di sana. Cara Mm-mm. kita masuk market Jakarta ya, karena potensi Jakarta sebenarnya besar sekali, daya beli juga luar biasa, jauh lebih besar Mhm. daripada di Bali ya. Hmm. Nah, cuman itu suatu tantangan bagaimana caranya konsumen-konsumen Indonesia itu juga ya dengan bangga bisa minum produk-produk lokal gitu. Hmm. Oke, 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 paham, paham, Pak. Nah, sehingga ini follow up question ya dari Clara. Kontribusinya sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan gitu, Pak, lebih banyak dijual melalui gerai-gerai retail gitu ya kan. Ada beberapa gerai retail yang khusus menjual alkohol gitu ya, Pak. Kalau di Jakarta utamanya, atau lebih gede lewat e-commerce gini untuk penetrasi pasarnya, Pak. Kan di e-commerce juga ada tuh kan di Iya, apa namanya beberapa platform. iya. Nah, kalau di Jakarta memang sementara ini kami lebih banyak jualnya di retail, dan retailnya itulah yang membuat jualan online gitu. Retail, Mm-mm. retail toko-toko wine itu dia akan menjual juga secara Oh, online. Nah, oh, itu oke. yang di Jakarta. Tapi kalau di Bali, market kita lebih besar di Horeca, di hotel, Oh, restoran, oke. ya, ya Mm-mm. itu jauh lebih besar daripada penjualan di retail. Mm-mm. Nah, walaupun di retail pada saat COVID, retail lebih bagus. Kemudian 2022 seimbang antara retail sama Horeca. Tapi begitu turis Mm-mm. datang, langsung Horecanya naik lagi. Jadi Oh, Horeca lebih tinggi penjualannya daripada di retail. Ya, karena seperti beach club, restoran, kafe-kafe sudah buka semua, ya itu penjualan kita lebih banyak di sana. hmm. Oke, oke, oke. Baik, baik, Pak. Silakan saya kembalikan lagi ke Clara. Sorry tadi Oh, saya ada follow up question. kalau misalnya Penasaran. Kalau misalnya penjualan di retail itu sistemnya gimana Pak? Apa jual putus atau kayak gimana? Kemudian strateginya gimana biar penjualan Hat and Wine itu meningkat? Apakah misalnya ada promo atau gimana Pak? Ya.
Nah, terutama kan kita kalau saya bilang retail kita di Bali cukup besar ya, apa namanya market share kita. Nah, itu memang kalau di Bali kita retail lebih banyak sistemnya consignment. Tapi setiap minggu kita cek, kita punya merchandiser yang cek ke lokasi, ke outlet ya. Kemudian setelah itu berapapun laku itu akan di invoicing ya, dibayar lagi seminggunya. Ya, jadi itu perputarannya cukup bagus. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana apa yang untuk meningkatkan penjualan, ada beberapa cara ya, misalnya diperlukan SPG misalnya. Nah, kita akan menaruh beberapa SPG tempat-tempat tertentu yang mana potensi kita